Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hari ini saya berusaha membelajarkan diri sendiri terkait dengan amanah yang diberikan oleh BAN SPN, Dasman ya. Melakukan visitasi tahap pertama. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ketua BAN Dr. Abdi, Sekretaris BAN Bapak Andi Kurniawan Bausat, MSI, dan segenap pengurus yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Amanah yang diberikan ke saya adalah melakukan visitasi di MTS SDDI Nur Salam Lasa dan MIS DDI Nur Salam Lasa. Setelah saya cek lokasinya ternyata cukup bagus, jauh, menantang adrenalin. Cukup bayar Rp5.000, tukang ojek sudah sampai di Afghanistan, mungkin ini tempat. Saya lihat Sispena tahun ini cukup bagus sekali, dilengkapi dengan berbagai macam format yang siap pakai. Misalnya untuk pravisitasi ini ada format-format, ada khusus untuk SD, SMP, SMA, yang digunakan untuk membantu memetakan berbagai data yang perlu digali saat visitasi. Oleh karena itu, sedangkan amanah ini saya sudah download, kemudian alhamdulillah saya sudah isi. Ini isinya, ya, format 33, saya sudah isi. Ini hasilnya, sudah 14 butir instrumen saya sudah isi. Ya, berdasarkan telah saya terhadap 6 dokumen utama yang diunggah oleh ACC dan kinerja ACC-nya. Kemudian saat visitasi nanti, meskipun sebenarnya di format 33 tidak perlu diunggah masuk ke dalam Sispena karena tidak ada tempat untuk mengunggahnya. Kemudian saat visitasi di halaman visitasinya, ini juga banyak sekali format-format yang membantu, ya, sangat terbantukan ini Pak, utamanya bagi diri saya dalam melakukan penggalian data, terutama 3 hal ini: manual penggalian data, lembar kerja, dan format 43. 2 lembar kerja ini bisa diunduh kembali ke dalam sistem ini, yaitu lembar kerja yang membantu kita dalam mengisi penggalian data untuk butir per butir. Kemudian format 43 merupakan rangkuman dari hasil penggalian data kita. Ini saya sudah download semua. Ini adalah manualnya. Penggalian data sebentar saya bahas. Kemudian LK, ya. Tentu untuk mengisi LK ini dibutuhkan panduan lagi tadi manualnya. Kemudian format 43 ini juga harus diisi, kemudian dimasukkan kembali dalam Sispena. Bagi saya, manual penggalian data ini sangat membantu dalam pengisian LK ini dan format ini. Cuma sayangnya nanti ketika kita melakukan penggalian data, kita harus melakukan scroll-scroll, ya, saat kita mau mengisi misalnya mau mengisi LK ini, ya, lembar kerja ini, kita buka lagi manual penggalian datanya, pindah ke butir berikutnya, buka lagi, dan seterusnya. Nah, manual penggalian data ini saya rasa cukup bagus sekali, ya. Dilengkapi misalnya untuk observasi, butir apa saja yang diobservasi dengan indikatornya lengkap, wawancara juga begitu. Bahkan untuk butir per butir dilengkapi dengan rubrik penilaian, dan yang menarik adalah ini, panduan penggalian datanya. Ini saya sangat suka sekali. Ya, misalnya ketika melakukan observasi pembelajaran, apa yang diobservasi, melakukan wawancara, apa yang pertanyaannya. Cuma kendalanya ya bagi saya, kembali lagi, kita harus melakukan scroll-scroll di dalam ketika saat melakukan visitasi. Oleh karena itu, saya mencoba membuat
menyederhanakan, bukan menyederhanakan isinya, tapi teknik pengisiannya dengan membuat sebuah format. Jadi, ini format untuk diri saya sendiri, mungkin ya. Nah, misalnya ini butir satu, indikator satu tadi, itu tidak ada wawancara kepala sekolah, tidak ada orang tua, tidak ada guru, tapi murid ada. Nah, untuk murid, jadi ada hanya untuk murid dan observasi, sedangkan manual penggalian data tadi. Kalau dilihat di manual penggalian datanya ini, ya, observasi itu, wait, ya, observasi itu butir satu, indikator satu dan empat, kemudian wawancara butir satu, ya, wawancara tidak ada butir satu, kepala sekolah ya, wawancara kepala sekolah tidak ada, eh, guru juga enggak, guru ada, butir satu, indikator 2, 3, 4, ya. Kemudian wawancara orang tua enggak ada, wawancara murid ada. Kembali lagi ke sini. Ke keduanya dulu. Ini butir satu. Ini ada rubriknya. Ini ada wawancara murid. Ya. Ya, yang ada adalah wawancara murid yang disiapkan petunjuknya. Nah, ini saya masukkan di sini. Apa yang diwawancarakan ini saya copy dari, ya, ini. Tentukan minimal jadi ketika saya melakukan visitasi, ini saya panduan, kemudian apa nanti hasil wawancara saya ketikkan di dalam ini. Jadi ada 5 siswa misalnya yang saya pilih, minimal 5 murid ya. Kemudian berikan pertanyaan bagaimana interaksimu dengan para guru selama pembelajaran di kelas. Katakanlah misalnya Ali, ya, apa yang dikatakan Ali? Misalnya saya selalu memberikan pertanyaan ketika belajar di kelas. Kemudian eh, Budi misalnya, apa dikatakan? Katakanlah ya sembarang lah. Kemudian eh, Cica misalnya, ada 5 ya. Saya skip saja ini. Cica, Dudi, kemudian apa lagi? Eko. Itu pertanyaannya, kemudian pertanyaan lainnya lagi ada, masih bisa sambung. Bagaimana guru memberikan kesempatan? Nah, guru, misalnya Ali lagi menjawab, ya punya apa jawabannya Ali, dan seterusnya itu direkap semua sampai selesai. Nah, kalau selesai. Kemudian pada saat observasi, ini, hmm, kalau terjadi dialog, amati kelas tersebut, apakah proses pembelajaran terjadi dialog percakapan antara murid, tidak hanya diminta untuk menjawab pertanyaan diberikan, namun diposisikan sebagai teman jawabnya. Pada saat pembelajaran, matematika di kelas, misalnya di kelas berapa ya? Di kelas 7, ya, interaksi antara antara siswa dan guru sangat bagus, karena siswa aktif memberikan pertanyaan, sementara guru mempersilahkan siswa lain memberikan tanggapan, kemudian guru memberikan kesimpulan dari hasil diskusi siswa. Misalnya katakanlah seperti itu. Nah,
Buat teksnya dulu. Oke, katakanlah ini, ya, kemudian nanti nilainya ada nilainya tapi belum dinilai. Seperti katakanlah ini temuannya. Nah, saya bikin format ini, kemudian sekaligus saya bisa ini terisi format 43 tadi. Format 43 ini, format 343 apa rekap hasil wawancara dan rekap hasil observasi. Tapi bukan dalam bentuk Word, dalam bentuk Excel juga. Jadi ini hasil ini ya saya padukan dengan format lain, ya rekapnya ya ini terisi di sini. Ya, ini terrekap di sini. Kemudian, nah ini nanti tinggal saya copy teks. Saya copy teks ini, saya copy ini, pindahkan ke sini, jadikan teks. Kemudian ini sudah jadi teks. Kemudian saya kasih nilai ini ada nilainya nanti. Saya jadikan pedoman untuk membuat penilaian. Ya. Jadi ini tadi hasil rekap dari wawancara dan observasi. Ini hasilnya. Kemudian saya baca itu setelah itu kemudian bandingkan dengan rubrik penilaian ini sebelum memberikan penilaian. Jadi satu kali bekerja pada saat melakukan visitasi ada beberapa format terisi secara otomatis. Kira cukup hari ini alhamdulillah pembelajaran saya untuk diri pribadi cukup ya untuk saya sendiri